Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Umi Halwati SOSI MAG selaku dosen ilmu akhlak tasawuf, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Fuada dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah memberi saya kesempatan untuk menguraikan materi presentasi tentang konsep khalifah. Yang pertama, bahan penciptaan manusia. 3 unsur penciptaan manusia. Secara harfiah, kata khalifah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendelegasikan atau mewakilkan kepengurusan bumi kepada makhluknya yang bernama manusia. Bukan malaikat dan jin, 2 golongan makhluk yang diciptakan Allah sebelum mereka. Ada 3 hal di dalam Al-Quran yang merupakan bahan dasar penciptaan manusia, yaitu yang pertama air. Air menjadi komponen esensial dalam penciptaan manusia. Begitu juga makhluk yang lain yang ada di dunia. Hal ini seperti dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Sementara untuk penciptaan manusia, Allah mempersempit unsur air seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Abasa ayat 19, yaitu Allah menciptakan manusia dari air mani. Yang kedua, tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia. Beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya unsur lain selain air, yaitu tanah liat, seperti diterangkan surat Al-Mu'minun ayat 12. Ayat ini mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Allah menciptakan manusia dari bahan dasar tanah yang kemudian dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya dibentuk rupa dan beragam fungsi dari fisik yang ada di dalam tubuh manusia. Hal ini tentunya dilakukan Allah pada manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, roh. Dalam penciptaan manusia, roh atau jiwa adalah yang paling terakhir dipasangkan ke dalam jasad manusia. Pemasangan terakhir roh yang merupakan unsur non-material selain air dan tanah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7-9. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan manusia dimulai ketika roh ditiup ke dalam jasad yang sedang dalam penyempurnaannya di dalam rahim. Ketika roh tersebut masuk, saat itu manusia dikatakan sudah menjalani kehidupannya. Selanjutnya, karakter manusia menurut Islam. Dilihat dari karakteristiknya, menurut Imam Al-Ghazali, manusia memiliki 4 macam karakter, yaitu yang pertama, al-rububiyah, itu sifat ketuhanan, yang merupakan urutan keempat yang tumbuh dan berkembang di dalam manusia. Apabila telah menguasai diri manusia, maka ia ingin menguasai, menduduki jabatan yang tinggi, menguasai ilmu apa saja, suka memaksakan orang lain dan tak mau direndahkan. Maunya hanya dipuji. Kecenderungan kepada sifat rububiyah, misalnya sifat sombong, bangga, pemaksa, suka pujian, sanjungan, gila kehormatan, kekayaan, serta mendambakan superioritas atau semua golongan. Yang kedua, al-syaitoniyah, yaitu sifat kesetanan yang ada pada diri manusia, yang apabila telah menguasai dirinya, ia akan suka merekayasa dengan tipu daya dan meraih segala sesuatu dengan cara-cara jahat. Dari sini muncul iri, dengki, hasut, sewenang-wenang, menipu, berdusta, dan lebih condong perbuatan munafik. Sifat ini tumbuh dan berkembang di diri manusia pada urutan ketiga setelah manusia mulai bisa berpikir, yaitu sekitar umur 7 tahun. Selanjutnya yang 3, bahiniyah, yaitu sifat manusia berupa kehewanan yang tumbuh dan berkembang di urutan pertama, yang apabila telah menguasai dirinya, ia akan rakus, tamak, suka mencuri, makan berlebihan, tidur berlebihan, bersetubuh berlebihan, suka berzina, berperilaku homoseks, dan lain sebagainya. Yang 4, al-sabubiyah, yaitu sifat kepuasan atau yang sering disebut dengan hawa nafsu amarah atau al-ghadabiyah, yang apabila menguasai diri manusia, ia akan suka bermusuhan, berkelahi, suka marah, suka menyerang, suka memaki, suka berdemo, anarkis, cemburu berlebihan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya,
Cara mengendalikan karakter manusia. Fungsi akal pada diri manusia. Yang pertama, dengan akal, sifat bahiniah yang ada pada manusia akan dikendalikan untuk hal-hal yang benar, seperti makan dan tidur secara teratur, syahwat setelah menempuh pernikahan. Yang kedua, dengan akal, sifat manusia, sabubiyah, akan dikendalikan menjadi pemberani, pembela kebenaran agama, menolak kebatilan demi kemaslahatan. Yang ketiga, dengan akal, sifat manusia, syaitoniyah, akan dikendalikan menjadi berhati-hati, seperti mampu menahan hawa nafsu, qanaah, ifah, zuhud, jujur, tawadu, dan sejumlah sifat baik lainnya. Manusia dengan hati yang demikian itu senantiasa mengingat Allah. Yang keempat, dengan akal, sifat manusia rububiyah akan dikendalikan menjadi seorang pemimpin, manajer, dan pelayanan bagi orang lain yang tidak sombong atau otoriter. Berbagai sifat buruk dalam hal yang kotor itu akan terkikis dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya condong untuk ibadah, karena setiap ibadah itu adalah zikir dari kontrol diri kita menjadi masing-masing. Allah telah muliakan kita dengan Islam, dengan bertambahnya ketaatan, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapat mengendalikan dan menghindari karakter-karakter yang dapat memicu dosa. Kesimpulan dari materi di atas yaitu 4 sifat tersebut di atas tidak tumbuh dan berkembang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan atau secara berangsur-angsur. Selain 4 sifat pemicu dosa pada diri manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan manusia berupa akal. Fungsi akal itu adalah untuk mengendalikan keempat nafsu tersebut. Manusia adalah makhluk-makhluk yang menurut tabiat adalah alam hakikatnya sendiri sejak masa alam rahim, selalu mencari dan merindukan Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi sebagai ciptaan, bahwa manusia diciptakan dari kejadian asal yang suci atau fitrah dan bernaluri kesucian. Namun manusia juga makhluk yang dhaif dan qadhaifan. Manusia inilah permulaan semua bencana yang menimpa manusia. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.